Pernahkah Anda merasa direndahkan karena suatu keadaan, diremehkan seolah tidak punya masa depan, sudah berjuang siang dan malam, namun rezeki tetap saja sulit, dan ketika hati hampir putus asa, Allah berikan jalan keluar melalui sebuah amalan dzikir pendek yang begitu agung. Hanya dibaca 100 kali setelah sholat Isya dengan hati yakin sepenuhnya kepada Allah. Maka dalam beberapa hari saja, Anda akan melihat perubahan besar dalam hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sempatkan untuk menulis satu salawat di kolom komentar, semoga dengan tulisan salawat barusan menjadi sebab mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Sahabat, tenangkan hati sejenak, karena apa yang akan kita bahas malam ini adalah tentang pertolongan Allah, tentang sebuah dzikir yang insya Allah akan mengubah hidup Anda. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan lurus. Ada hari ketika beban terasa menekan dari segala arah, tagihan menumpuk, kebutuhan keluarga datang silih berganti, dan hati kadang terasa sesak menahan semuanya sendirian. Lebih pedih lagi ketika di tengah kesulitan itu, ada ucapan manusia yang merendahkan, memandang kita seolah tidak punya masa depan, seolah perjuangan kita tidak berarti apa-apa. Namun Allah Maha Melihat. Allah tahu luka yang tidak kita tunjukkan, air mata yang jatuh dalam diam, dan lelah yang kita simpan rapat di dalam dada. Dan Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak akan membebani seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Maknanya, apapun yang Anda hadapi hari ini, Allah sudah tahu bahwa Anda mampu melewatinya selama Anda tetap bersandar kepadanya. Justru di saat hati terasa paling berat, pertolongan Allah sebenarnya sangat dekat. Kadang, manusia merendahkanmu, memandang sebelah mata, atau menganggap perjuanganmu tidak ada nilainya. Tetapi Allah, Tuhan yang Maha Melihat, mampu mengangkat derajatmu lebih tinggi dari apapun yang mereka kira. Dalam surat Al-Hajj ayat 62 Allah menegaskan bahwa sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Maknanya, tidak ada hinaan yang mampu menjatuhkanmu jika Allah yang mengangkat. Tidak ada pintu yang benar-benar tertutup selama engkau tetap bergantung kepadanya. Sahabat, dari sinilah kita belajar melalui kisah seorang pria bernama Pak Nizam. Ia hanya seorang tukang bangunan dengan upah yang seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hari-harinya penuh perjuangan, tagihan menekan, anak istri perlu makan, sementara isi dompet nyaris kosong. Lebih berat lagi ketika sebagian orang meremehkan usaha dan doanya, seolah kemiskinan adalah kesalahan yang ia pilih sendiri. Namun, di tengah tekanan itu, Pak Nizam tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Ia tetap datang ke masjid, tetap menundukkan kepala dalam sujud yang panjang, dan tetap berdoa, meski hatinya terasa sesak. Malam itu, setelah sholat Isya, ia bertemu seorang ustadz sepuh dan berkata, "Jika engkau ingin melihat pertolongan Allah, bacalah zikir ini dengan hati yang benar-benar pasrah. Bukan untuk pamer, bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk mengetuk pintu langit dengan keikhlasan." Maka malam itu, dalam rumah kecil yang lampunya redup, Pak Nizam duduk bersila menghadap kiblat. Dengan air mata yang perlahan jatuh, ia membaca zikir itu penuh penghayatan, disertai niat yang bersih dan tawakal yang dalam. Tidak ada janji waktu, tidak ada kepastian kapan pertolongan itu datang. Ia hanya percaya bahwa Allah mendengar setiap bisikan hatinya. Beberapa waktu kemudian, pertolongan Allah datang dari arah yang tidak pernah ia bayangkan. Seorang teman lama yang telah lama hilang kabar, tiba-tiba muncul dengan membawa kesempatan kerja yang jauh lebih baik. Bukan sekedar pekerjaan, tetapi amanah baru yang mengubah keadaan hidupnya.
Dari yang dulu dihina, kini menjadi dihormati. Dari yang dulu direndahkan, kini ia dibutuhkan. Dan ketika ditanya bagaimana semua itu bisa terjadi, ia hanya berkata pelan, "Aku tidak punya apa-apa selain doa, keyakinan, dan hati yang berharap penuh kepada Allah." Itulah kekuatan ikhlas. Itulah keajaiban tawakal. Ketika hati berserah sepenuhnya, Allah sendiri yang akan membukakan jalan pada waktu yang Dia kehendaki. Sahabat, dari kisah itu, kita belajar bahwa setiap pertolongan Allah akan datang di waktu yang tepat. Itulah sebabnya amalan zikir ini tidak sekedar bacaan, tetapi cara untuk menenangkan hati dan mendekat kepadanya. Sahabatku, amalan ini dilakukan setelah sholat Isya, saat suasana mulai tenang, ketika pikiran dan hati lebih mudah untuk khusyuk. Duduklah dengan nyaman, menghadap ke arah kiblat, dan biarkan dunia di luar sejenak menghilang. Sebelum memulai, niatkan amalan ini hanya untuk mencari ridhonya. Bukan untuk pamer, bukan untuk membuktikan apapun kepada manusia, tetapi semata-mata karena Anda membutuhkan Allah, lebih dari apapun di dunia ini. Setelah itu, bersihkan hati dengan istighfar. Ucapkan, Astaghfirullahalazim, minimum sebanyak 33 kali untuk memohon ampun dan merendahkan diri di hadapan Allah. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa beruntunglah orang yang banyak beristighfar, karena istighfar adalah pintu yang melapangkan rezeki dan menenangkan jiwa. Lalu dilanjutkan membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW minimal sebanyak 33 kali, memohon keberkahan dan kemudahan melalui wasilah solawat. Kemudian, baca zikir utama yaitu Hasbunallah wa ni'mal wakil, dibaca sebanyak 100 kali dengan penuh keyakinan. Zikir ini diabadikan dalam surat Ali Imran ayat 173, ketika Allah mengajarkan bahwa cukuplah Dia sebagai tempat bergantung dan Dialah sebaik-baik penolong. Ucapkan perlahan, rasakan setiap kalimatnya, dan biarkan maknanya meresap ke dalam hatimu. Setelah selesai, angkat tanganmu dan berdoalah dengan sepenuh jiwa. Sampaikan semua yang selama ini engkau pendam. Mohonkan rezeki yang halal, jalan keluar dari kesulitan, kesehatan badan, dan kebaikan untuk keluarga. Tidak perlu kata-kata indah, cukup kejujuran hati yang mengalir apa adanya. Lakukan amalan ini dengan konsisten. Tetapi ingatlah bahwa zikir bukan jaminan hasil instan. Amalan ini adalah cara mendekat kepada Allah, bukan cara mengatur waktu pertolongannya. Yang mengabulkan adalah Allah, bukan jumlah bacaan. Karena itu, selaraskan zikir ini dengan amal-amal lain, seperti menjaga sholat, perbanyak sedekah sesuai kemampuan, dan luruskan akhlak serta niat, sebab rahmat Allah turun bersamaan dengan kebaikan yang kita lakukan. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri di hadapan manusia, tetapi tentang seberapa dekat hati kita kepada Allah. Dunia mungkin berpaling, manusia mungkin meninggalkan, bahkan orang yang kita harapkan bisa saja mengecewakan. Namun Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang datang kepadanya dengan hati yang jujur. Maka jangan berkecil hati, hanya karena ucapan manusia. Jangan biarkan hinaan mereka melemahkan langkahmu. Doa yang ikhlas jauh lebih kuat daripada 1000 kata yang merendahkan. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan bahwa doa adalah senjata seorang mukmin. Sebuah senjata yang tidak terlihat, namun mampu menembus pintu-pintu langit ketika hati bersandar sepenuhnya kepada Allah. Ingatlah ini baik-baik. Selama Anda terus berdoa, berusaha, dan menjaga keyakinanmu, maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi kebaikan yang Allah siapkan untukmu. Jangan lupa tulis doa terbaikmu di kolom komentar agar kita bisa saling mengaminkan. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati yang terbuka. Semoga Allah membalas setiap kebaikanmu, dilapangkan jalan rezekinya, dikuatkan hatinya dalam menghadapi setiap ujian, diampuni segala dosa dan kesalahannya, serta diberi kemudahan dalam segala urusan. Amin, ya Rabbal Alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.